Selamat petang saudara-saudari dalam Kristus yang saya kasih sekalian. Semoga Tuhan Bapa kita yang ada di surga memberkati anda semua. Masa berlalu tapi Tuhan kita masih tetap taat dan baik kepada kita semua. Mari kita ambil saat itu semasa kita bermula kebaktian pada petang ini. Untuk panggilan berbakti pada petang ini dipetik daripada Mazmur 124. Mazmur 124. Saya akan baca ayat dalam ganjil dan jemaat sila berbalas dengan ayat dalam genap. Ayat pertama, bagaimanakah keadaannya jika Tuhan tidak memihak kita? Jawablah, hai Israel. Jika Tuhan tidak memihak kita, jika musuh menyerang kita. Tentu mereka sudah menelan kita hidup-hidup kerana kemarahan mereka menyala-nyala. Tentu kita sudah dihadirkan banjir dan kita digenangi air. Tentu kita sudah mati lemas dalam air yang deras. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang tidak membiarkan musuh membinasakan kita. Kita seperti burung yang lepas dari jerat pemburu. Jerat itu sudah dirosakkan dan kita pun bebas. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada saudara Gregory akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita datang di sini untuk menyembah Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah hati kami yang ingin menyembah, yang ingin mengucapkan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Tuhan ku melepaskanmu cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku,
Mari kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kerana Engkau-Lah Tuhan yang baik. Engkau-Lah yang Maha Kuasa, Maha Hadir dan Maha Tahu. Kami datang kepada-Mu, ingin menyembah nama-Mu kerana Engkau-Lah layak disembah oleh anak-anak-Mu di sini pada petang ini. Pada petang ini kami serahkan keluarga jemaat kami kepada Engkau. Biarlah perlindungan Engkau sentiasa beserta dengan keluarga-keluarga dan ahli-ahli keluarga jemaat kami, pekerjaan mereka, dan anak-anak dan muda-mudi yang akan mula sekolah minggu depan kami juga serahkan kepada Engkau. Biarlah mereka sentiasa mempersediakan diri untuk balik ke sekolah selepas cuti atau kerana COVID-19 untuk 5 bulan. Kami serahkan keselamatan mereka kepada Engkau. Biarlah Engkau sentiasa berserta dengan mereka. Biarlah mereka juga mengamalkan semua SOP yang telah diadakan supaya mereka selamat pergi dan balik dengan selamat. Kami serahkan mereka kepada Engkau. Kami juga datang kepada-Mu, kami serahkan jemaat kami kepada Engkau yang kami lama tidak berjumpa secara fisikal di dalam gereja. Tapi kami tahu yang mereka di mana-mana mereka, Engkau-Lah yang berserta dengan mereka. Kami serahkan mereka kepada Engkau. Biarlah mereka sentiasa rindu kepada hadirat Engkau dalam kehidupan mereka. Biarlah kami semua dan jemaat kami juga sentiasa ada kesatuan dalam Kristus, dalam keluarga mereka. Kami juga serahkan yang bekerja kepada Engkau. Biarlah kami menyertai segalanya. Kami juga serahkan negara kami Malaysia kepada Engkau dan negeri kami Sarawak kepada Engkau. Kami serahkan pemimpin-pemimpin negara kami kepada Engkau. Semasa pada masa COVID-19 ini, biarlah Engkau berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin supaya mereka ada hikmat daripada Engkau untuk mengendalikan keadaan-keadaan yang tidak tentu di dalam negara ini. Kami serahkan ekonomi dan politik negara kami kepada Engkau. Biarlah Engkau campur tangan dalam segalanya. Biarlah keadilan akan diadakan di negara kami. Kami juga serahkan pilihan raya Tung di Sabah kepada Engkau. Biarlah Engkau juga mencampur tangan dalam pilihan raya ini. Kami serahkan keadaan Sarawak juga kepada Engkau. Dan juga pilihan rayanya tidak lama lagi kami serahkan. Kami serahkan keadaan dunia kepada Engkau yang tidak tentu. Itu yang berlaku di Beirut. Keadaan COVID-19. Kami bersyukur kerana negara Rusia telah keluarlah vaksin untuk COVID-19. Kami serahkan semua ini kepada Engkau. Kami juga tahu malapetaka yang berlaku di dunia ini, seperti banjir di Korea, di China. Kami tahu, kami lihat keadaan di dunia ini tidak tentu. Kami hanya boleh bersandar kepada kuasa Engkau dalam segalanya. Kami tahu dalam Engkau ada harapan. Kami tahu dalam Engkau ada aman dan kesejahteraan. Kami serahkan kepatian pada petang ini kepada Engkau. Bila Engkau akan mengunjungi setiap pribadi yang datang kepada-Mu pada petang ini. Biarlah mereka akan mengalami kebesaran Engkau dalam kehidupan mereka. Engkau-Lah sentuh hati mereka. Biarlah mereka sentiasa dan kami sentiasa mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap yang akan melayani pada petang ini kepada Engkau. Untuk firman Tuhan kami juga serahkan. Bila Engkau akan mengurapi Pastor Patrick yang akan berkhotbah, biarlah mesej dari Engkau akan disampaikan dengan begitu jelas dan kepada jemaat Engkau. Terima kasih Tuhan kerana kebaikan dan terima kasih kerana Engkau dengar kepada doa kami pada petang ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin.
Kita akan baca doa Bapa bersama-sama. Ya Bapa kami yang berada di surga, Engkau Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jangan biarkanlah kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Terima kasih duduk. Untuk berita gereja, kita akan teruskan kebaktian dalam talian atau online untuk bulan Ogos ini. Link akan dikeluarkan dan tolong kongsi dengan saudari dan saudara mara engkau dan kawan-kawan kamu. Kita akan bermula kebaktian 2 petang tepat bersama-sama. Dan seterusnya kelas pelajaran talk akan diteruskan setiap Khamis untuk minggu yang akan datang 7.45 sampai 9 malam. Cikgu Susan akan hantarkan link juga. Saya kongsikan. Semua jemaat dialu-alukan untuk berserta dengan kami semua. Persekutuan doa yang diadakan pada setiap Sabtu pagi dari 8 sampai 8.30 juga diadakan. Semua diminta hadir bersama-sama supaya kita boleh berdoa antara satu sama lain. Kita boleh sokong melalui doa untuk jemaat kita dan negara kita dan keluarga kita juga. Yang keempat, mesyuarat LCEC atau Komiti untuk Sitimo pelayanan pasar untuk pelayanan di Sitimo yang akan diadakan pada 20 Ogos. Kalau yang telah hantar laporannya sebelum 13 Ogos, so yang belum hantar kamu boleh hantar secepat mungkin untuk komiti. Yang kelima, Penggiat Komiti Pelayanan Pasar Malaysia daerah Kuching Barat yang diadakan pada 16 September 8 sampai 1 petang yang akan diadakan di Gereja Trinity Methodist. Daftarkan dengan saudari Tanya atau saya sendiri untuk komiti. Kerja amal akan juga diteruskan Sabtu ini di rumah Frankie dan juga di Kebun Ilya. Semua dialu-alukan untuk gotong royong dan saling membantu. Dan untuk persembahan dan persepuluhan, engkau boleh kumpulkan di dalam rumah dulu dan kamu boleh hantar hujung bulan kepada bendahari kita iaitu saudari Susan. Atau kalau engkau mau bayar pagi secara tunai atau melalui Sarawak juga hubungi saudari Susan. Ini adalah jadual untuk yang melayani pada minggu depan. Sila ambil perhatian. Pengkhotbah masih Pastor Patrick, pengacara saudari Juliha, pemimpin pujian dan penyembahan saya sendiri, penyanyi latar Frankie, pemuzik Gregory dan seterusnya yang melayani ambil perhatian. Mari kita mempersediakan diri pada petang ini untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan pimpin doa. Tuhan Bapa kami yang ada di syurga, kami mengakui Engkaulah Tuhan yang baik kepada kami. Pada petang ini kami ingin berikan sedikit kepada Engkau yang Engkau telah berkati kepada kami. Ajarilah kami kepada kami semua supaya kami belajar untuk memberi kepada mereka yang memerlukan untuk kerajaan Engkau juga. Kami serahkan pemberian kami kepada Engkau. Biarlah semua yang kami beri ini memuliakan nama Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Biarlah kita bagikan lagu persembahan ini kepada Tuhan. Setaku yang baik berkati.
mempersediakan hati kita pada petang ini untuk firman Tuhan. Firman Tuhan pada petang ini dipetik dari Mazmur 121. Saya akan bimbing kita dalam membaca firman Tuhan pada petang ini. Mazmur 121 ayat 1. Aku memandang ke arah pergunungan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh. Perlindunganmu tidak akan tertidur. Pelindung umat Israel tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Tuhan akan menjaga kamu. Dia di sisimu untuk melindungi kamu. Pada waktu siang matahari tidak akan menyakiti kamu. Pada waktu malam bulan tidak akan mencenderakan kamu. Ayat 7. Tuhan akan melindungi kamu daripada segala bahaya, yang menjaga kamu supaya hidupmu selamat. Tuhan akan melindungi kamu ketika kamu pergi dan balik, dari sekarang hingga selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Pada petang ini kita Pastor Patrick akan memberikan firman Tuhan bertajuk dari manakah datangnya pertolonganku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan ingin mendengar firman-Mu pada petang ini. Berkatalah Engkau kepada kami dan kami siap untuk dilayani. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada petang ini saya akan membawa kita merenung firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur bab 121 ayat 1 hingga 8 yang mengatakan kepada kita, dari manakah datangnya pertolonganku. Di dalam perjalanan ke Yerusalem, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Yerusalem dibangun di atas bukit, sehingga daripada tempat itu orang dapat melihat dengan bebas dan melayangkan pandangan mereka dan melihat keadaan gunung-gunung yang ada. Dan saudara, pemazmur tahu dia sangat memerlukan Tuhan untuk menolong dia di dalam kehidupannya. Dan berdasar dengan pertanyaan yang muncul di dalam hati pemazmur, sewaktu dia melayangkan pandangannya, satu bisikan yang timbul di dalam hatinya yang berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Ini adalah satu suara hati yang bertanya kepada dirinya, yang mengatakan dari manakah datangnya pertolongannya. Dan kita melihat berdasar dengan pertanyaan ini, kita boleh mengerti bahwa pemazmur sadar bahwa dia tidak boleh hidup sendiri tanpa Tuhan bersama dengan dia. Dan dia bertanya, siapakah yang menjadi penolongku? Dia bertanya, lalu dia sendiri juga menjawab pertanyaan yang ada dalam hatinya. Suara yang timbul dalam hatinya, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ungkapan kata ini mengatakan bahwa pemazmur mengakui bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan hidupnya, ataupun pergantungannya untuk memperolehi pertolongan hanyalah Tuhan. Mengapa dia katakan Tuhanku yang menjadikan langit dan bumi? Kalau kita melihat bagaimana Allah mencipta bumi dan segala isinya, dia hanya berfirman. Dia tidak menggunakan apa-apa benda untuk membentuk bumi dan langit dan segalanya. Dia hanya berkata, jadilah ini, dan segalanya terjadi. Dan itulah katanya pemazmur berkata bahwa pertolongannya, penolongnya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi saudara, keadaan perjalanan pemazmur sewaktu pergi ke Yerusalem akan melalui ataupun menempuhi jalan-jalan yang sukar dan juga jalan-jalan yang menakutkan dan berbahaya.
Dalam perjalanan ini dia melihat gunung, melihat keadaan sekelilingnya. Dan lalu pemazmur melihat keadaan ini dan dia bertanya kepada dirinya, dari manakah datang pertolonganku? Dan melihat keadaan yang ada, gunung ataupun bukit. Lalu timbul dalam hati pemazmur berkata bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi, adalah penolongnya. Dan sewaktu dalam perjalanan melalui negeri-negeri yang sepi ke tempat yang dia tujui, waktu dia berjalan, dia tahu bahwa penolongnya adalah pencipta langit dan bumi. Waktu dia memandang sekeliling, waktu dia katakan, waktu dia mengarahkan pandangannya ke gunung itu, pemazmur memperolehi keyakinan terhadap penolongnya, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan demikian juga waktu kita melihat keadaan yang di sekeliling kita, apa yang timbul di dalam hati kita? Adakah kita mengenal penolong kita? Arah tuju pandangan pemazmur telah menyebabkan dirinya merasa aman sewaktu melalui jalan-jalan yang sukar dan berbahaya. Sebab dia tahu siapa penolongnya, dia tahu siapa pelindungnya. Itu sebabnya dia tidak gemetar dan tidak takut. Karena arah pandangan kita sangat penting di dalam kehidupan kita pada hari ini, di dalam perjalanan iman kita. Sewaktu kita di dalam dunia pada hari ini, siapakah yang muncul waktu Anda memandang di sekeliling Anda? Sebab perkara yang muncul di dalam pandangan mata kita itu akan menentukan perjalanan iman kita pada hari ini. Sebab perkara yang muncul daripada arah pandangan kita yang salah akan mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, dan kehampaan di dalam kehidupan kita. Kita melihat keadaan dunia pada hari ini yang tidak menentu. Apa yang timbul di dalam hatimu? Pasti suara hatimu berkata, dari manakah datang pertolonganku? Abraham Lincoln berkata, be sure you put your feet in the right place, then stand firm. Dikatakan dalam bahasa Melayu, katakan pastikan Anda meletakkan kaki Anda di tempat yang betul dan berdirilah teguh. Ini sangat penting bagi kita. Karena arah pandangan pemazmur telah memberikan dia satu ungkapan dan keyakinan tentang penyelamatnya. Kita melihat, aku memandang ke arah pergunungan, bukit-bukit. Dengan kata lain, pemazmur kata, mataku mengadah kepada segala gunung. Aku mengangkat mataku ke bukit-bukit. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan apa yang kita lihat, kemana ke pemazmur mengarahkan pandangannya? Dia mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Dan apabila dia melayangkan matanya ke arah bukit dan gunung-gunung, dia melihat penolongnya yang datang dari sana, yaitu pencipta langit dan bumi. Dan siapakah penolong yang dikatakan oleh pemazmur ini? Dia adalah penolong yang berkuasa, yang perkasa, yang menjadikan segalanya, saudara. Dan siapakah penolong yang datang? Yaitu bukan kuasa daripada bumi ini, ataupun kuasa yang daripada bukit-bukit, dan bukan kekuatan harta benda dunia ini, dan bukan daripada raja-raja dan orang-orang besar pada hari ini. Tetapi dia katakan penolong yang menolong dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjadikan bumi dan menjadikan langit dari tiada menjadi ada. Itulah penolong pemazmur yang menjadi keyakinannya di dalam perjalanan hidupnya. Jadi saudara, inilah yang menjadi satu pengajaran bagi kita di waktu dunia yang bergoncang pada hari ini. Goncang secara politik, goncang secara ekonomi, dan goncang secara alam semesta yang tidak dapat dikawal dan tidak dapat ditentukan oleh apapun di dunia ini. Dan kita melihat, bila saya membaca mengenai keadaan COVID-19 di dunia sekarang, Presiden Brazil juga kena penyakit, dan banyak orang-orang yang ternama yang kena penyakit ini. Walaupun banyak uang, walaupun jawatan yang tinggi, tetapi saudara tidak dapat mengelakkan diri mereka
daripada dijangkiti. Tetapi kita memiliki Tuhan, pencipta langit dan bumi, itulah pelindung kita. Pemazmur berkata kepada kita, pertolongannya datang daripada Tuhan pencipta alam semesta. Dengan jelas bahwa pemazmur mengakui bahwa pertolongannya tidak datang daripada hal dunia ini, karena hal dunia ini hanyalah sementara dan kuasanya terhad dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dan inilah yang kita harus belajar daripada pemazmurin. Imannya kepada Allah didasarkan kepada 3 hal. Allah adalah pencipta dunia yang mengaturkan penuh segala sesuatu dengan kendali penuhnya, dikendali oleh Allah sendiri. Dan kita lihat hal yang ketiga, Allah adalah penjaga umatnya, orang Israel, yang dikatakan oleh pemazmur. Dan yang ketiga, Allah adalah penjagamu yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lelap, dan tidak pernah mengantuk di dalam menolong dan menjaga setiap orang yang percaya kepada Dia. Siapakah Allah pemazmur yang dia percaya? Dialah Tuhan pelindung yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lelap. Dia Tuhan penjaga dan pelindung yang sentiasa berada di sisi mereka, sehingga waktu matahari tidak akan menyakiti mereka, sehingga waktu malam bulan tidak akan mencerahkan mereka. Inilah Tuhan yang pemazmur percaya dan yakin. Dan siapakah Allah pemazmur yang dia percaya? Dialah Tuhan penolong dan penjaga mereka dari segala bahaya, dan supaya hidup mereka sentiasa selamat. Dia adalah Tuhan pelindung mereka ketika pergi dan balik, sekarang dan selama-lamanya. Wah, sangat indah Tuhan yang dia percaya. Dia adalah Tuhan yang sama pada hari ini, yang saudara percaya, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara, betapa beruntungnya kita. Pada minggu lalu saya berkata, di dalam Yesus kita aman. Karena apabila kita mengenal siapa penjaga kita, penolong kita, hati kita akan menjadi tenang dan aman. Walaupun keadaan dunia goncang, karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi saudara, bila saudara melihat keadaan dunia hari ini yang penuh dengan ketidakmenentuan, baik secara ekonomi, baik secara politik, baik secara alam semesta, yang baru-baru ini kita lihat di Beirut yang letupan yang sangat kuat sehingga membunuh banyak orang dan sangat menakutkan. Waktu Anda melihat semua ini, apa yang timbul di dalam hati saudara? Apakah saudara melihat pencipta langit dan bumi? Apakah saudara melihat penolong yang sejati? Adakah saudara melihat penyelamat yang sejati? Apakah saudara melihat penyembuh yang dapat menyembuhkan dan melindungi kita pada hari ini, sewaktu Anda melihat keadaan yang ada pada hari ini saudara? Ingat saudara, firman Tuhan sangat jelas kepada kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi itu kita akan menghadapi berbagai cabaran, berbagai pencobaan, berbagai kesulitan dan kesukaran yang tidak akan berakhir. Namun satu perkara yang perlu kita ketahui, bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak berjalan sendiri. Di dalam Mazmur bab 91 hingga ayat yang pertama dan hingga ayat ke-14, jika Tuhan bersama dengan kita, kita akan melihat keadaan di sekeliling kita yang hancur, tapi orang yang mengasihi Dia tetap akan selamat. Di dalam Yohanes bab 15 ayat 1 hingga 7 berkata, jika Dia bersama di dalam engkau dan engkau di dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Dan inilah janji, dan inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Sebab kita tidak dapat mengelakkan diri daripada ataupun melarikan diri daripada segala cabaran dan masalah yang ada pada hari ini. Tetapi kita ada penolong yang luar biasa, penolong yang dapat melakukan hal yang besar, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Daripada tiada menjadi ada, Dialah yang kita percaya, yang kita kenal pada hari ini. Dan Dia akan menolong saudara. Pasti kalau orang lain ditolong oleh Tuhan, saudara dan saya juga akan ditolong oleh Tuhan, karena Dialah Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak akan berubah. Jadi saudara, marilah kita melihat kepada Tuhan,
karena Dialah segalanya. Dan saya mau bertanya kepada saudara pada hari ini, siapa yang muncul dari pandangan Anda pada hari ini waktu Anda melihat sekeliling Anda? Karena memang ada suara di dalam hati kita yang bertanya, dari manakah penolongku? Ingat, kita ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita ada Tuhan penyelamat bagi dunia ini. Kita ada Tuhan penyembuh bagi hidup kita yang ada pada hari ini. Kita ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Anda tidak akan sendirian. Sewaktu kita datang kepada Dia, Dia akan membukakan tangannya dan akan merangkul saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaan yang kamu lihat sekarang, jangan khawatir. Di depan kita ada Tuhan. Di sisi kita ada Tuhan yang membantu kita. Karena Dia siap menolong saya dan saudara. Karena Dia Tuhan tidak pernah mengungkir janjinya. Dia Tuhan tidak pernah membiarkan anak yang dikasihnya menderita. Dia akan memberikan jalan keluar dari segala perkara yang kita hadapi. Anda akan melihat dan mengalami mukjizat demi mukjizat jika engkau memberikan dan meletakkan hatimu dan imanmu hanya kepada Dia pada hari ini. Tinggalkanlah segala kekhawatiranmu, tinggallah segala ketakutanmu, dan bersendarlah sepenuhnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda akan merasa tenang. Mari kita datang kepada Tuhan pada petang ini. Mungkin Anda khawatir dan dihantui dengan banyak ketakutan oleh karena keadaan dunia pada hari ini. Saudara, pandang sekelilingmu, itu menceritakan bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi di sekeliling kita tanpa ada maksud. Tuhan mau kita datang dan meminta pertolongan daripada Dia. Serah dirimu kepada Tuhan. Dia siap menolong saudara. Dia siap untuk masuk di dalam hidup saudara. Dia siap untuk membimbing saudara. Dia tidak akan membiarkan kamu dan saya. Yang penting saudara bukakan hatimu, berikan dirimu kepada Dia. Pasti ada ketenangan. Pasti mukjizat Tuhan akan terjadi. Kuasa Tuhan tidak terbatas dengan keadaan. Dia mau bekerja di dalam hati setiap kita. Mari kita angkatkan nyanyian ini, saudara. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, inilah saya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau. Kami menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah pemikat hatiku. Bisa
lagi. Di saat aku tak sanggup lagi. Terima kasih Yesus, di situ tanganmu. Itu tanganmu berkata, Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat Memikat hatiku. Kini mataku Tertuju padamu. ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah pertolongan, Engkaulah penolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Di saat keadaan yang tidak menentu pada hari ini, kami yakin Tuhan yang kami percaya dan kami kenal di dalam Yesus Kristus akan menolong dan membimbing kami dan membantu kami. Dia tidak akan membiarkan kami, tetapi Dia akan memberikan kekuatan demi kekuatan bagi kami, sehingga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, dan Dia Allah adalah Allah yang siap untuk bersama-sama dengan kami. Karena Dia berjanji akan menolong kami di dalam segala perkara, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang baik. Dan biarlah kasih damai sejahtera-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu dan sukacita-Mu akan sentiasa memenuhi hati kami, dan akan terus menguasai kami di dalam segala perkara yang kami lakukan. Dan kami yakin bahwa Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan akan menguatkan kami, akan membimbing kami, dan akan menyertai kami di dalam segala perkara yang kami lakukan. Dan Engkau akan menjadi guru kami, dan biarlah kami akan berjalan di dalam jalan-Mu setiap hari. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Begitu selesailah kebaktian kita pada petang ini. Sila ambil duduk, saat duduk. Kita jumpa lagi minggu depan. Yang perlukan doa, sila hubungi Pastor Patrick.